Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yakobus 5 ayat 12-20. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah kuasa doa dalam pelayanan. Ayat-ayat Alkitab di renungan kali ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas untuk renungan kita ini adalah dari Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Salah seorang penelaah Alkitab menyampaikan bahwa surat Yakobus ini salah satu tema utamanya adalah iman, yaitu iman sejati pengikut Tuhan Yesus, yang mana salah satu karakteristik dari iman yang sejati ini adalah menghidupi firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Iman yang semacam inilah yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Anda mengimani bahwa Anda sudah lahir baru, sebagaimana di Yohanes 3 ayat 3, jika Anda mengimani bahwa Anda adalah ciptaan baru, sebagaimana di 2 Korintus 5 ayat 17, jika Anda mengimani bahwa Anda adalah seorang anak Tuhan, sebagaimana di Galatia 3 ayat 26. Jika Anda mengimani bahwa Anda adalah seorang sahabat Tuhan, sebagaimana di Yohanes 15 ayat 14. Jika Anda mengimani bahwa Anda sudah meninggalkan kerajaan gelap dan memasuki kerajaan terang, sebagaimana di Matius 4 ayat 16. Jika Anda mengimani bahwa Anda sudah dibenarkan dan selalu dikuduskan oleh Tuhan, sebagaimana di 1 Korintus 6 ayat 11. Jika Anda mengimani bahwa Anda sudah mengenakan manusia baru, sebagaimana di Efesus 4 ayat 24. Jika Anda mengimani bahwa Anda sudah dihidupi oleh Roh Kudus, sebagaimana di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jika Anda mengimani bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam Anda, sebagaimana di Filipi 1 ayat 6, jika Anda mengimani bahwa Anda sudah diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus, sebagaimana di 2 Korintus 3 ayat 18, maka sudah pasti Tuhan memberkatkan kepada Anda iman yang sejati, yaitu iman yang menghidupi dan dihidupi oleh firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 secara tersirat menunjukkan iman yang semacam ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan macam apakah yang dimaksud di ayat 17 ini? Kita mengetahuinya dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dari ayat 22 ini kita mengetahui bahwa perbuatan yang dimaksud di ayat 17 adalah melakukan firman Tuhan. Dari ayat 17 ini pula secara tersirat kita mengetahui bahwa iman yang disertai dengan melakukan firman Tuhan adalah iman yang hidup. Secara tersirat pula ayat 17 ini menyampaikan kepada kita bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, yang tidak disertai dengan melakukan firman Tuhan adalah iman yang mati. Memiliki sesuatu yang mati itu sama saja dengan tidak memiliki sesuatu itu. Memiliki iman yang mati itu sama saja dengan tidak memiliki iman. Surat Yakobus ini menyampaikan kepada kita
umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mengenai iman yang sejati, yang adalah iman yang hidup itu. Di Yakobus 1 ayat 2-12, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita iman yang hidup itu adalah iman yang ulet dalam pencobaan. Di ayat 13-18, iman yang hidup itu adalah iman yang tangguh menghadapi godaan. Di ayat 19-27, iman yang hidup itu adalah iman yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Di Yakobus 2 ayat 1-13, iman yang hidup itu adalah iman yang dibuktikan dengan kasih. Di ayat 14-26, iman yang hidup itu adalah iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Di Yakobus 3 ayat 1-12, iman yang hidup itu adalah iman yang diwujudkan dalam perkataan. Di ayat 13-18, iman yang hidup itu diwujudkan dalam kebijaksanaan. Di Yakobus 4 ayat 1-10, iman yang hidup itu adalah iman yang memuliakan Tuhan. Di ayat 11-12, iman yang hidup itu adalah iman yang memuliakan gereja Tuhan. Di ayat 13-17, iman yang hidup itu adalah iman yang mengabdi pada kehendak Tuhan. Di Yakobus pasal 5 ayat 1-6, iman yang hidup itu adalah iman yang rendah hati. Di ayat 7-11, iman yang hidup itu adalah iman yang abadi. Di ayat 12, iman yang hidup itu adalah iman yang jujur. Di ayat 13-18, iman yang hidup itu adalah iman yang keberadaannya adalah di dalam doa. Dan di ayat 19-20, iman yang hidup itu adalah iman yang menghidupi penginjilan. Selanjutnya, sesuai dengan tema dari renungan kita ini, mari kita melihat sedikit lebih dalam mengenai iman yang sejati, yang adalah iman yang hidup, yang keberadaannya ada di dalam doa. Dengan kata lain, iman yang dihidupi di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema dari renungan kita kali ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, adalah kuasa doa dalam pelayanan. Tema ini adalah tema yang ada di salah satu materi sekolah minggu yang disampaikan kepada saya untuk kita renungkan bersama. Salah satu tema materi sekolah minggu yang lain yang juga disampaikan kepada saya untuk kita renungkan bersama adalah kunjungan kepada mereka yang sakit, yang mana mengunjungi mereka yang sakit adalah bagian dari pelayanan seorang pengikut Tuhan Yesus. Dengan melihat hubungan antara dua tema kita ini, mari kita lanjutkan renungan kita akan nas kita kali ini. Mengenai mengunjungi mereka yang sakit, yang di dalam konteks nas kita adalah dalam rangka penyembuhan mereka yang sakit ini secara tersirat ada di Yakobus 5 ayat 14-16. Membaca ayat 14-16 dengan lebih seksama, kita mendapati bahwa penekanan dari ayat 14-16 ini adalah tentang menghidupi iman dalam doa dengan penyembuhan mereka yang sakit sebagai salah satu kasus dari menghidupi iman dalam doa, yang mana konteks yang lebih luas sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya
adalah dari ayat 13 sampai 18. Di mana di ayat 13 sampai 18 ini kasus yang disampaikan bukan hanya penyembuhan mereka yang sakit, yaitu di ayat 14 sampai 16, tetapi juga mengenai penderitaan di ayat 13, mengenai pengampunan di ayat 15, mengenai mujizat di ayat 17 dan 18. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, berinteraksi dengan mereka yang menderita, dengan mereka yang memerlukan penyembuhan, dengan mereka yang memerlukan pengampunan, dengan mereka yang memerlukan mujizat, yang semuanya itu hanya dapat diatasi oleh Tuhan sendiri dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, adalah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh kita semua pengikut-pengikut Yesus terhadap satu sama lain. Dan bagaimanakah Tuhan menghendaki pengikut-pengikutnya melakukan pelayanan ini? Yaitu melalui doa yang lahir dari iman. Dengan kata lain, yaitu dengan iman yang dihidupi di dalam doa. Untuk lebih jelasnya, mari kita renungkan konteks Yakobus 5 ini, khususnya ayat 13 sampai 18, yaitu di masa Rasul Yakobus, jemaat di gereja-gereja mula-mula menghadapi penganiayaan oleh orang-orang jahat. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk membuktikan kepada jemaat-jemaatnya itu bahwa iman mereka adalah iman yang sejati, yaitu iman yang hidup. Yang dihadapi oleh gereja mula-mula termaksud bukanlah orang-orang yang di dalam tanda kutip sakit akibat penyakit dari virus atau dari bakteri, namun adalah orang-orang yang di dalam bahasa Yunaninya asteneo, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya bukan sakit tapi lemah, yaitu lemah akibat dari penganiayaan tadi. Yang mana kelemahan ini jika berlarut-larut juga dapat menyebabkan sakit, yaitu sakit akibat dari virus maupun bakteri ataupun penyakit-penyakit lainnya. Di dalam konteks inilah Rasul Yakobus menulis suratnya yang ditujukan ke jemaat gereja-gereja mula-mula yang saat itu tengah mengalami penganiayaan, di mana di dalam surat ini firman Tuhan melalui Rasul Yakobus menyatakan kepada jemaat Tuhan, di dalam engkau menghadapi penganiayaan, hadapilah dengan iman yang datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Yang iman ini engkau hidupi di dalam doa. Demikianlah di ayat 14-16 ini penyembuhan, termasuk juga pengampunan, bukanlah mengenai penatuannya, bukanlah mengenai mengoles dengan minyaknya, namun mengenai doa dalam nama Tuhan, mengenai doa yang lahir dari iman kepada Tuhan, mengenai pengikut-pengikut Tuhan Yesus saling mendoakan. Doa di dalam imanlah, iman yang dihidupi dengan doalah di dalam nama Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan, yang dapat membuat pengampunan terjadi, yang dapat membuat pelayanan oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus kita semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana disampaikan melalui firman Tuhan, termasuk melalui firman Tuhan di surat Yakobus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini.
saya ingin menutup renungan ini dengan menyinggung sedikit lebih jauh mengenai salah satu tema kita tadi, yaitu mengunjungi mereka yang sakit. Di Yakobus 5 ayat 14 dan 16, di dalam konteks penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus Tuhan ini terjadi di dalam situasi tertentu. Situasi ini adalah ada panatua jemaat yang dipanggil oleh jemaat yang sedang sakit atau sedang lemah itu. Ada pengolesan dengan minyak yang dilakukan kepada jemaat yang sedang asteneo itu. Ada keadaan di mana saling mendoakan terjadi, yang dari ketiga situasi ini kita dapat menyimpulkan secara tersirat bahwa ada keterdekatan fisik antara yang mendoakan dan yang didoakan. Mengoleskan dengan minyak tidak mungkin dilakukan dari jarak jauh. Ada keterdekatan fisik di situ. Ayat-ayat inilah yang mendasari bahwa terhadap mereka yang sakit, terhadap mereka yang lemah, kunjungan dilakukan. Artinya, doa yang dilakukan bukan doa jarak jauh. Tentunya di hari-hari ini, di mana pandemi masih terjadi, keterdekatan fisik ini harus dilengkapi dengan pernyataan keterdekatan fisik sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan juga penafsiran dari para penatua jemaat ini berdasarkan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 4, ayat 5, ayat 9 mengenai imamat orang-orang percaya, yang salah satu penafsirannya adalah bahwa setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan yang berkarya di dalam diri anak Tuhan itu adalah imam-imam Tuhan, maka kunjungan ini dapat dilakukan oleh setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru. Dengan mengetahui semua yang baru saja kita renungkan bersama tadi, mari kita akhiri renungan ini dengan beberapa penerapan. Mengetahui bahwa penyembuhan, bahwa pelayanan yang datangnya dari Tuhan sendiri, yang dipercayakan untuk dilakukan melalui kita oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, hanya dapat terjadi atas iman kepada Tuhan Yesus. Maka penerapan pertama dari renungan kita kali ini yang wajib kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah Anda memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita semua dari dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari, sehingga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberkatkan kepada kita Yesus Kristus, memberkatkan kepada kita pelayanan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, baik berdoa bagi mereka yang belum kenal Kristus, berdoa bagi diri mereka sendiri, berdoa bagi sesama
pengikut-pengikut Kristus, termasuk pula anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari. Termasuk pula mereka yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus, membuka hati mereka atas kekuatan Roh Kudus untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dengan mereka dibuat oleh Roh Kudus untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk pula anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memuliakannya melalui kita menghidupi pelayanan. Mengetahui dari Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Salah satu penafsirannya adalah iman hanya dapat timbul dari firman Tuhan. Maka penerapan selanjutnya, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menghidupi firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan menumbuhkan dan menguatkan iman kita. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan selalu memampukan, membimbing, mengurapi anak-anak Tuhan ini di dalam kita menghidupi firman Tuhan. Termasuk pula anak-anak Tuhan kita semua berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan menumbuhkan dan menguatkan iman kita. Selanjutnya untuk penerapan terakhir bagi renungan kita kali ini, mengetahui bahwa salah satu firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh anak-anak Tuhan adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus menghendaki kita semua pengikut-pengikutnya untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan, yang juga adalah cara yang dipakai Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk menumbuhkan dan menguatkan iman kita. Maka penerapan terakhir kita ini, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan dan menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan terakhir kita ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memuliakannya melalui kita menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Sehingga dengan demikian Tuhan menumbuhkan dan menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat kepada kita, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan.
Amin.